Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Michelle Putri Suhani dengan NIM J3L118002, yang kedua ada Muhammad Lutfi dengan NIM J3L118012, dan yang ketiga ada Friskah Khairunisa dengan NIM J3L118034. Yang keempat ada Yosep Haryanja dengan NIM J3L118019, dan yang terakhir ada Misrina Rafifa dengan NIM J3L118003. Manggis. Mungkin semuanya udah nggak asing kan dengan kata manggis? Manggis atau Garcinia mangostanalin merupakan salah satu tumbuhan yang fungsional loh. Kenapa? Karena seluruh bagian dari manggis ini dapat digunakan sebagai obat tradisional. Bagiannya apa saja ya? Nah, yang pertama ada kulit kayu manggis. Yang kedua ada buah manggis. Yang ketiga ada kulit buah manggis. Dan yang keempat ada daun manggis. Sistematika dari manggis ialah Kingdom Plantae, Diviso Spermatopetae, Subdiviso Angiospermae, kelas Dicotyledonae, Ordo Guttiferales, famili Guttiferae, genus Garcinia, dan spesies Garcinia mangostanali. Manggis memiliki senyawa aktif loh, di mana senyawanya itu ialah santon. Santon merupakan antifungi yang terdiri dari mangostin beserta divisi-divisinya. Santon merupakan salah satu flavonoid minor loh, di mana gerakan dan warnanya merupai flavonoid. Pada percobaan kali ini, bagian manggis yang digunakan ialah daun manggis. Kenapa digunakan daun manggis? Karena masih banyak orang yang belum mengetahui manfaat dari daun manggis ini. Selain itu, daun manggis ini memiliki senyawa antibakteri dan 4 senyawa aktif lainnya, yaitu alkaloid, senyawa basah yang memiliki nitrogen 1 atau lebih. Yang kedua ada flavonoid, yaitu senyawa fenol yang cenderung mengikat protein sehingga mengganggu metabolisme. Yang ketiga ada tanin, yang keempat ada saponin. Baiklah, saya Muhammad Lutfi akan menjelaskan alat dan bahan. Alat yang pertama, alat yang digunakan adalah autoclave, kaca pengaduk, blender, foto semprot, bak, salpetri, cleaning pad, 10 mikroliter, 100 mikroliter, dan 1000 mikroliter. Sorong, alat sterilisasi kering, Erlenmeyer, gas ukur, gas beker, dan inkubator mikroweow. Timbangan listrik, OCNICR, oven, pipet ukur, rak tabung, cotton bud, tabung heavy, 20 mm, dan alir udara minor, rotary evaporator. Bahan yang digunakan adalah daun manggis, aquades, PaCl2, tetes cakram, muller Hipton, agar, NaCl fisiologis, etanol 7%. Waktu uji yang digunakan adalah Pseudomonas aeruginosa. Pembuatan ekstrak etanol daun manggis. Daun manggis, ya, daun manggis kering telah dihaluskan sebanyak 100 gram dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Ditambahkan etanol 70% sebanyak 1 liter ke dalam gelas kimia. Kemudian dimaserasi selama 24 jam. Maserat yang dihasilkan dipisahkan dengan filtrasi. Semua maserat yang dihasilkan dikumpulkan lalu dibuatkan bersama berputarnya evaporator dengan suhu rendah 78 Celcius hingga diperoleh ekstrak kental 100%. Kemudian dibuat berbagai konsentrasi ekstrak 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%. Pembuatan suspensi bakteri. Sebelum membuat suspensi bakteri terlebih dahulu, perlu adanya standar MC Farnap 0,5 adalah 9,9 mili 1%, ditambah 0,0 mili Becquerel 1%.
Setelah membuat MC Carrot standar, lalu saja membuat suspensi bakteri yang dijelaskan dalam yang dijelaskan oleh Departemen Kesehatan Indonesia, yang menyediakan tabung reaksi bersih steril di 10 menit NaCl steril 0,0%. Suspensi dibuat dari sterai murni Pseudomonas aeruginosa. Koloni ini dengan cara diambil beberapa koloni menggunakan OC. Kemudian diaduk dalam tabung hingga kerunya sama dengan MC Magnet 0,5. Suspensi yang dibuat di ukuran ukur 1 kali 10⁸ per mili bakteri. Uji aktivitas antimikroba. Diserat bakteri dari nutrien agar menggunakan uji aktivitas bakteri tersebut Pseudomonas aeruginosa dengan metode Fibry-Bauer. Murni Hinton media untuk suhu 45°C yang masih cair dikumpulkan sebanyak 12 mili dengan ketebalan lebih kurang 4-5 mm ke dalam cawan Petri steril, kemudian dibiarkan dingin dan dibekukan. Suspensi bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan kepadatan bakteri 1,5 kali 10⁸ per mili diolesi dengan gelas pengaduk ke dalam media Foodland itu. Ekstrak 50 mikroliter pada tetes cakram yang telah direndam ekstrak etanol daun manggis selama 30 menit. Dengan berbagai kompensasi, kemudian ditaruh tetes cakram yang telah direndam pada agar yang telah ditanami bakteri. Kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Pengolahan dilakukan juga membuatkan uji positif media Mutleviton ditambah antibiotik Coral Vinicol. Kontrol negatifnya Aquades steril dan media kontrol media Mutleviton. Setelah diinkubasi, diamati adanya hambatan berupa zona hambat di sekitar tetes cakram. Baik, saya Friska Hairunisa akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur uji aktivitas antimikroba, yaitu antibakteri, yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa bakteri yang digunakan pada percobaan ini yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan prosedur uji aktivitas antimikrobanya. Pertama kali yang kita harus persiapkan yaitu media ujinya. Media yang digunakan pada percobaan ini yaitu media MHA, media Muller-Hinton, yang pada kemasan botolnya yaitu sebanyak 500 mg dan berbentuk padat. Pada kemasannya terdapat proses pembuatan media MHA, yaitu dilakukan dengan cara 38 gram MHA yang telah ditimbang kita larutkan dalam 1 liter Aquades, kemudian dipanaskan dan dimagnetic stirrer, dan kemudian jika sudah homogen, media tersebut di autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1,5 atmosfer selama 15 menit. Hal ini bertujuan untuk mensterilkan alat dan medianya. Jika sudah terbentuk cairan, MHA dituang ke cawan Petri yang sudah disterilkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontaminasi, yaitu masuknya mikroorganisme yang tidak diinginkan. Untuk volume sebaiknya dituang ke cawan Petrinya yaitu sebanyak 10-12 ml agar media yang dituangkan tidak kebanyakan, sehingga bakteri yang ditumbuhkan pada media tersebut dapat berkembang biak lebih sempurna. Pada percobaan ini, media yang dituang ke cawan Petri steril yaitu sebanyak 12 ml. Kemudian ditambahkan suspensi bakteri Pseudomonas aeruginosa
dengan kepadatan 1,5 kali 10 pangkat 8 mili, yang proses pembuatannya telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Lalu ditambahkan dengan 50 mikroliter ekstrak etanol daun manggis, yaitu bertujuan sebagai ekstrak ujinya. Pada cawan Petri yang telah berisikan media MHA, suspensi bakteri, ekstrak, kemudian ditambahkan kertas cakram menggunakan pinset yang steril untuk menghindari kontaminasi, yaitu masuknya mikroorganisme yang tidak diinginkan. Setelah itu diinkubator selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, bertujuan memelihara bakteri dengan mempertahankan suhu tertentu agar bisa bertahan hidup dalam jangka waktu tertentu untuk melihat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya kita membuat kontrol positif dan kontrol negatifnya. Kontrol positif dibuat dengan cara media MHA ditambah antibiotik chloramnefikol. Nah, chloramnefikol ini digunakan sebagai kontrol positif untuk bakteri karena chloramnefikol ini termasuk dalam golongan antibiotik berspektrum luas yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Nah, kemudian kontrol negatif dibuat dengan cara media MHA ditambah aqueous steril. Nah, aqueous steril adalah larutan yang bebas dari mikroba hidup, baik itu patogen dan non-patogen, sehingga tidak dapat menghambat bakteri. Setelah sampel kontrol positif dan kontrol negatif diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian kita amati adanya hambatan berupa zona hambat di sekitar kertas cakram dalam ukuran milimeter. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode Kirby-Bauer. Metode Kirby-Bauer atau disk diffusion yaitu untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. Metode kertas cakram merupakan metode yang biasa digunakan untuk uji aktivitas antimikroba. Teknik disk diffusion dalam uji sensitivitas metode Kirby-Bauer menggunakan media selektif, yaitu media MHA, media Muller-Hinton-Agar. Media ini digunakan karena memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kultur bakteri. Selain itu, media ini bersifat netral sehingga tidak menimbulkan pengaruh terhadap uji aktivitas antibakteri. Prinsip metode Kirby-Bauer ini yaitu penghambatan terhadap pertumbuhan mikroorganisme, yaitu zona hambatan akan terlihat sebagai daerah jernih di daerah kertas cakram yang mengandung zat antibakteri. Kelebihan pada metode Kirby-Bauer ini yang pertama yaitu mudah. Metode ini dapat mudah dilakukan oleh analis di laboratorium mikrobiologi. Dan kemudian tidak ada teknik khusus selain teknik aseptik. Yang kedua yaitu tidak memerlukan peralatan khusus. Metode ini hanya membutuhkan spiritus untuk menjaga agar area kerja tetap aseptik, kemudian cawan Petri berisi media padat, pinset untuk mencapit kertas cakram, dan inkubator sebagai alat untuk inkubasinya. Kemudian metode ini bisa dibilang murah karena metode konvensional, yaitu untuk menentukan senyawa antimikroba dalam sampel menggunakan media padat sehingga lebih murah jika dibandingkan menggunakan media petrifilm yang tersedia secara komersial. Kelebihan yang kedua pada metode ini yaitu tidak memerlukan alat khusus. Metode ini hanya membutuhkan spiritus agar area kerja tetap steril, kemudian cawan Petri yang digunakan untuk media padat, lalu pinset yang digunakan untuk mencapit kertas cakram yang akan dipindahkan ke media padat, dan yang terakhir yaitu inkubator sebagai alat inkubasi.
Kelebihan yang terakhir yaitu murah. Metode Kirby-Bauer ini merupakan metode konvensional yang digunakan untuk menentukan senyawa antimikroba dalam sampel menggunakan media padat, sehingga lebih murah jika dibandingkan dengan media petrifilm yang tersedia secara komersial. Selain kelebihan, metode ini mempunyai kekurangannya, yaitu ukuran zona benih yang terbentuk tergantung oleh kondisi inkubator. Maksudnya, apabila durasi inkubasi kurang dari yang seharusnya, maka zona bening dapat tidak terbentuk karena bakteri belum tumbuh. Sedangkan apabila durasi inkubasi melebihi dari durasi yang seharusnya, maka dapat menyebabkan peluang kemungkinan terjadi kontaminasi menjadi lebih besar, sehingga akan mempengaruhi hasil pengamatan. Yang kedua, tergantung oleh kondisi ketebalan medium. Karena pada umumnya media yang dituangkan ke cawan petri yaitu sebanyak 10-12 mili, agar media yang dituangkan tidak kebanyakan sehingga bakteri yang ditumbuhkan pada media tersebut dapat berkembang biak lebih sempurna. Yang ketiga yaitu tergantung kondisi inokulum. Inokulum atau bakteri yang sudah tua mendekati masa expire akan memungkinkan banyak bakteri yang sudah mati atau jumlah bakteri yang tumbuh tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka perlu dilakukan refresh inokulum pada media baru agar inokulum selalu tergenerasi. Kemudian yang keempat yaitu tergantung kondisi predifusi, yaitu awal tahap difusi merupakan penentu seberapa baik antimikroba membunuh inokulum. Dan yang terakhir yaitu tergantung pada kondisi pre-inkubasi, yaitu inkubasi harus dilakukan pada suhu dan durasi yang sesuai dengan inokulum dan metode agar hasil yang didapatkan dapat akurat. Baik, selanjutnya saya Yosef Pasca Arenja akan menjelaskan dan melanjutkan hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil percobaan yang telah didapatkan dengan konsentrasi 10% sampai 100% dan kontrol positif dan kontrol negatifnya. Di sini dapat kita lihat adanya uji aktivitas ekstrak etanol daun manggis terhadap pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan metode difusi pada media Muller Hinton yang ditanam selama 24 jam. Sehingga setelah 24 jam diinkubasi, adanya terbentuk zona hambat pada sekitar kertas cakram yang telah dicelupkan sebelumnya pada ekstrak dengan metode Kirby-Bauer. Metode Kirby-Bauer sudah dijelaskan oleh saudari Friska sebelumnya. Dapat dilihat pada konsentrasi 10% terbentuk zona hambat yang kecil, kemudian diikuti dari konsentrasi 20%, 30% sampai 100% yang memiliki diameter zona hambat yang sangat besar. Nah, masing-masing konsentrasi memiliki diameter zona hambat yang berbeda. Namun, dapat kita simpulkan dari konsentrasi 10% sampai 100% adanya zona hambat yang semakin besar, diikuti oleh konsentrasi yang semakin meningkat. Nah, untuk lebih jelas mari kita lihat slide berikut. Dari gambar tersebut, kemudian kita mengukur diameter zona hambat yang terbentuk pada masing-masing konsentrasi, kemudian bentuk kontrol positif dan kontrol negatif. Nah, untuk diameter ini, kita rangkum ke dalam tabel berikut. Percobaan ini dilakukan selama 2 kali ulangan, di mana pada masing-masing konsentrasi didapatkan diameter zona hambat pada masing-masing ulangan yang berbeda sedikit.
Setelah itu kita rata-ratakan diameter zona hambatnya dari ulangan 1 sama ulangan 2 dan didapatkan hasil diameter zona hambat pada kursor yang sudah saya jelaskan ini, saya tambahkan ini. Nah, berdasarkan data tabel ini kita dapat mengetahui pada semua konsentrasi ekstrak daun manggis ini dapat menghambat pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa setelah dihitung bakterinya pada kepadatan 1,5 dikali 10 pangkat 8 sel bakteri per mili. Cukup banyak sekali ya bakteri yang sudah dihambat oleh antibakteri ini. Nah, setelah kita mengetahui adanya konsentrasi semua ekstrak ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri, lalu kita dapat menganalisis pengurangan zona hambat ini, di mana dari konsentrasi 10% dapat menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan diameter zona hambat secara rata-rata adalah 13,20 mm. Kemudian diikuti dari konsentrasi 20% hingga 100%. Pada diameter rata-rata zona hambat ini bisa kita lihat di tabel. Nah, dari zona hambat yang telah didapatkan, kemudian kita bisa menggolongkan masing-masing konsentrasi ini dalam beberapa kategori berdasarkan zona hambatnya, yaitu tingkat resistensi bakteri. Nah, apa saja itu? Ya, pertama adalah sensitif, kemudian resisten, dan intermediate. Mari kita lihat di slide berikut untuk lebih jelasnya. Sebelum kita mengenali dari zona tingkat resistensi berdasarkan zona hambat itu sensitif, intermediate, dan resisten, kita harus mengetahui dulu apa sih itu zona hambat. Zona hambat bakteri merupakan suatu zona terang yang nampak di sekeliling kertas cakram yang saya tunjukkan ini pada media agar padatan tempat pertumbuhan bakteri. Nah, sebagai contoh, saya mengambil salah satu gambar biakan bakteri dengan hasil berikut. Dari gambar berikut kita dapat melihat adanya zona-zona hambatan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan untuk zona hambat yang terbentuk pada kertas cakram A itu ada di sini. Nah, kemudian zona hambat yang terbentuk pada kertas cakram B ada di sini. Kemudian untuk zona hambat yang terbentuk pada kertas cakram C ada di sini. Kemudian zona hambat yang terbentuk pada kertas cakram D ada di sini. Kemudian zona hambat yang terbentuk pada kertas cakram E ada di sini. Nah, setelah kita mengetahui zona hambat itu apa, lalu kita harus mengetahui tingkat resistensi bakteri. Nah, tingkat resistensi bakteri itu ada sensitif, intermediate, dan resisten. Dimulai dari resisten. Untuk tingkat resistensi bisa dikatakan resisten itu apabila memiliki diameter zona hambat sekitar kurang dari sama dengan 13 mm. Kemudian apabila dikatakan dalam kategori intermediate harus memiliki diameter zona hambat bakteri dengan ukuran 14 sampai 16 mm. Kemudian yang terakhir adalah jika dikatakan dalam kategori sensitif apabila memiliki diameter zona hambat bakteri lebih dari sama dengan 18 mm. Untuk acuan penggolongan ini saya mengambil dari CLSI yaitu Clinical Laboratory Standards Institute. Setelah kita mengetahui tingkat resistensi bakteri berdasarkan zona hambat, kita dapat menggolongkan hasil percobaan itu ke dalam 3 kategori tersebut. Mari kita lihat slide berikut. Nah, kita sudah tahu
ada 3 tingkat resistensi, di mana sensitif, intermediate, dan resisten. Nah, untuk yang pertama adalah kategori resisten. Untuk kategori resisten ini, yang termasuk hasil percobaan yang termasuk dalam kategori resisten adalah zona hambat dengan konsentrasi ekstrak 10%. Kemudian, yang kedua adalah kategori intermediate. Hasil percobaan yang termasuk dalam kategori intermediate ini adalah pada zona hambat dengan konsentrasi ekstrak dari 20% sampai 70%. Kemudian yang ketiga adalah kategori sensitif. Nah, untuk kategori sensitif ini yang termasuk hasil percobaannya adalah pada konsentrasi ekstrak 80% hingga 100% beserta klorofenikol, di mana klorofenikol merupakan kontrol positif pada percobaan ini. Nah, setelah kita menggolongkan hasil percobaan yang didapatkan dari konsentrasi 10% hingga kontrol negatif dengan berdasarkan zona hambatnya, kita bisa juga mengetahui kekuatan dari aktivitas ekstrak etanol daun manggis berdasarkan zona hambat yang terbentuk. Nah, mari kita lihat pada slide berikut. Nah, untuk kategori kuat atau tidak kuatnya standar zona hambat ini, saya mengambil acuan dari jurnal Susanto 2012, di mana kategori ini setelah dianalisis pada hasil percobaan ada 2, yaitu kategori kuat, di mana kategori kuat ini memiliki diameter zona hambat pada kisaran 11 sampai 20 mm. Nah, hasil percobaan manakah yang termasuk dalam kategori kuat ini? Mari kita lihat, yaitu pada konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, kemudian konsentrasi 60%, 70%, 80%, dan 90%, di mana hasil percobaan ini memiliki diameter dari 13 mm tadi ya, 13 mm sampai dengan sekitar 18 mm. Kemudian yang termasuk dalam kategori yang sangat kuat. Yang sangat kuat itu adalah yang memiliki diameter zona hambat berada pada ukuran 21 mm atau lebih. Bisa kita lihat mana saja yang termasuk dalam kategori sang kuat. Yang termasuk dalam kategori sang kuat itu adalah konsentrasi ekstrak sebesar 100%. Hanya itu saja. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan kekuatan serta resistensi serta penggolongan hasil percobaan kita ke dalam kategori kekuatan serta tingkat resistensinya, dapat kita simpulkan dari percobaan ini, di mana seluruh konsentrasi ekstrak daun manggis dengan nama latin Garcinia mangostana L dapat dikatakan efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa karena aktivitas antibakteri ini semuanya dalam kisaran kekuatannya yang kuat. Cukup bagus sekali ya untuk hasil ini. Berarti ekstrak daun manggis ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya kita melihat adanya perbandingan literatur dengan atau perbandingan penelitian terhadap rekan-rekan yang lainnya, di mana sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Julianti pada tahun 2017,
di mana memiliki sampel ekstrak daun manggis, yaitu Garcinia mangostonalin, mempunyai aktivitas dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Dengan semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun manggis tersebut, maka semakin tinggi pula zona hambat yang terbentuk, dan konsentrasi optimal pada penelitian ini ada di kisaran 80%. Dan untuk ekstrak kulit manggis ini memberikan respon penghambatan dengan diameter rata-rata 11,75 mm. Kemudian yang kedua adalah Aulia 2013. Berdasarkan penelitian Aulia pada tahun 2013, di mana mereka memakai sampel ekstrak kulit manggis, berbeda dengan sampel kita, namun masih dalam satu tanaman, di mana ekstrak kulit manggis ini memiliki aktivitas yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Dan pada konsentrasi 80%, ekstrak kulit manggis ini dapat memberikan respon penghambatan dengan diameter rata-rata 11,75 mm. Baik, saya ralat tadi saya salah mengucapkan pada konsentrasi yang pertama, seharusnya itu diameter rata-ratanya yang terbentuk adalah 32,75 mm. Kemudian yang ketiga adalah penelitian dari Mustafa pada tahun 2011. Nah, jika kita bandingkan dengan hasil penelitian Mustafa pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa ekstrak etanol daun manggis kuning, nah ini berbeda lagi sampelnya dengan spesies yang berbeda dengan nama latin Garcinia dulcis, pada konsentrasi 80% memiliki respon hambat yang kuat. Respon hambat yang kuat terhadap aktivitas bakteri E. coli serta Staphylococcus aureus. Jadi Mustafa memakaikan ekstrak daun manggis kuning ini terhadap bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus, di mana diameter zona hambat yang didapatkan secara rata-rata pada masing-masing bakteri adalah 20,30 mm dan 18,00 mm. Sehingga dari semua yang sudah saya jelaskan tadi dapat diperoleh pada penelitian ini sesuai dengan pernyataan Brooks dan kawan-kawan pada tahun 2005 dalam jurnalnya bahwa efektivitas suatu zat antibakteri dipengaruhi oleh konsentrasi zat, di mana semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin tinggi pula bahan aktif sebagai antibakteri, sehingga semakin meningkatkan kemampuan efek penghambatannya pada mikroba. Nah, pernyataan ini memang sesuai dengan hasil penelitian yang telah saya jelaskan sebelumnya di dalam tabel, bahwa konsentrasi dari 10% hingga 100% memiliki diameter zona hambat yang semakin meningkat dari 13 mm sampai 20 lebih mm. Nah, diameter zona ini yang terbentuk ini merupakan suatu aktivitas antibakteri dari ekstrak daun manggis tersebut. Tanaman manggis banyak dimanfaatkan adalah bagian buah, kulit buah, dan batangnya. Sedangkan daun manggis belum banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Akan tetapi, daun manggis mengandung senyawa antibakteri yang memiliki 4 senyawa aktif, yaitu ada flavonoid, tanin, alkaloid, dan saponin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai flavonoid. Nah, flavonoid itu dapat melakukan mekanisme penghambatan dengan mengganggu sintesis dinding sel bakteri sehingga menyebabkan kebocoran plasma yang mengakibatkan bakteri menjadi lisis. Nah, kenapa bisa lisis? Karena aktivitas senyawa flavonoid terhadap bakteri dilakukan dengan merusak dinding sel bakteri yang terdiri atas
lipid dan asam amino. Lipid dan asam amino tersebut akan bereaksi dengan gugus alkohol pada senyawa flavonoid sehingga dinding sel akan rusak dan flavonoid akan masuk ke dalam inti sel bakteri. Di dalam inti sel, flavonoid akan bereaksi dan berkontak dengan DNA dan menyebabkan rusaknya struktur lipid DNA sehingga bakteri akan lisis dan sel akan mati. Reaksi perusakan struktur lipid DNA disebabkan perbedaan kepolaran antara lipid penyusun DNA dengan gugus alkohol pada flavonoid. Alkaloid. Alkaloid dapat mengganggu mekanisme melalui komponen penyusun peptidoglikan di dalam sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak sepenuhnya terbentuk dan menyebabkan kematian pada sel bakteri itu sendiri. Selanjutnya, tanin. Tanin juga memiliki kemampuan aktivitas antibakteri dengan melakukan kompleks hidrofobik dengan protein, menonaktifkan adesin, enzim, dan protein transport yang mengganggu dinding sel pertumbuhan mikroorganisme. Jadi, mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk. Jadi, mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk. Mekanisme kerja tanin itu, tanin memiliki aktivitas antibakteri yang berhubungan dengan kemampuannya untuk menonaktifkan adesi sel mikroba dan menonaktifkan enzim dan mengganggu transfer protein pada lapisan dalam sel. Tanin juga mempunyai target pada polipeptida dinding sel sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna. Hal ini menyebabkan sel bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun fisik sehingga sel bakteri akan mati. Kemudian ada saponin. Nah, jadi senyawa saponin dapat melakukan mekanisme penghambatan dengan membentuk senyawa kompleks dengan membran sel melalui ikatan hidrogen. Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri yaitu dapat menyebabkan kebocoran protein dan enzim dari dalam sel. Saponin dapat menjadi antibakteri karena zat aktif permukaannya mirip deterjen. Akibatnya, saponin akan menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak permeabilitas membran. Rusaknya membran sel ini sangat mengganggu kelangsungan hidup bakteri. Jadi, saponin berdifusi melalui membran luar dan dinding sel yang rentan, kemudian mengikat membran sitoplasma sehingga mengganggu dan mengurangi kestabilan membran sel. Pada saat uji fitokimia, jelas kita pasti menggunakan yang namanya reaksi uji. Di dalam jurnal tidak dijelaskan bagaimana prosedur pengujian uji fitokimia. Tetapi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana prosedur uji fitokimia itu sendiri. Yang pertama ada uji flavonoid. Nah, uji flavonoid dilakukan dengan cara menimbang 1 gram ekstrak manggis, ekstrak daun manggis, kemudian disiapkan air panas sebanyak 25 ml. Kemudian dilarutkan keduanya dan diaduk selama 5 menit. Nah, selanjutnya disaring. Hasil dari saringan itu berupa residu dan filtrat. Nah, filtrat dipipet sebanyak 5 ml, kemudian ditambahkan 0,1 mg serbuk Mg dan ditambahkan 1 ml HCl pekat, kemudian ditambahkan 1 ml amil alkohol. Nah, terbentuk 2 fase. Ada fase amil alkohol dan fase air. Nah, yang kita lihat adalah fase amil alkohol. Jika di dalam fase amil alkohol terdapat merah jingga atau kuning, hal itu menandakan bahwa ekstrak daun manggis mengandung flavonoid. Selanjutnya adalah uji tanin. Uji tanin dilakukan dengan cara menimbang 0,1 gram ekstrak daun manggis, kemudian dilarutkan di dalam tabung reaksi dengan menambahkan 1 ml metanol. Kemudian diaduk atau dikocok dan disaring. Nah, hasil dari filtrat ditetesi besi 3 klorida 0,1% atau besi 3 klorida 1%, maka akan terbentuk warna hijau atau biru keunguan. Nah, hal tersebut menyatakan bahwa senyawa
aktif tanin itu ada di dalam ekstrak daun manggis. Selanjutnya adalah uji alkaloid. Nah, uji alkaloid dilakukan dengan cara menimbang 0,3 gram ekstrak daun manggis, kemudian dilarutkan dalam 10 ml kloroform amonia 3:1, kemudian disaring, ditabung reaksi. Nah, yang diambil adalah bagian filtrat. Nah, filtratnya itu ditambahkan 2 tetes asam sulfat 2 molar, kemudian diaduk, maka terbentuk 2 fase. Ada fase atas dan fase bawah. Nah, kita akan mengambil fase asam, yaitu fase atas. Kemudian kita menyiapkan 3 tabung reaksi, yaitu untuk uji pada reaksi Maillard, uji pada reaksi Wagner, dan uji pada reaksi Dragendorf. Nah, reaksi Maillard itu menandakan uji positif dengan warna endapan putih, kemudian Wagner endapan coklat, dan Dragendorf adalah endapan jingga. Kemudian ada uji saponin. Nah, uji saponin itu dilakukan dengan cara menimbang 0,3 gram ekstrak daun manggis, kemudian ditambahkan 2 ml dietil eter, kemudian diaduk. Nah, setelah diaduk, itu disaring dan akan terbentuk residu dan filtrat. Nah, pada uji saponin kita menggunakan residu. Nah, residunya itu dilarutkan di dalam 5 ml air, kemudian dipanaskan selama 5 menit, kemudian didinginkan dan dikocok kuat atau diaduk kuat. Maka kita akan memperhatikan adanya busa yang bertahan selama 5 menit. Apabila busa tersebut stabil dan bertahan selama 5 menit, maka ekstrak daun manggis dinyatakan positif mengandung senyawa aktif saponin. Kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu uji aktivitas antimikroba ekstrak daun manggis dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun manggis memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa dan konsentrasi hambat minimal ekstrak menghambat pertumbuhan bakteri adalah konsentrasi 10% dengan diameter zona hambat rata-rata 13,20 mm. Nah, dari hasil uji fitokimia, daun manggis berpotensi sebagai antibakteri.